Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama makhraj huruf ra ya. Benar? Ini sudah kita bahas ya, huruf ra ya. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan huruf ra atau huruf-huruf sebelumnya, silakan. Untuk sebagian ulama tajwid itu menggolongkan huruf lam, ra, nun dan ra itu satu makhraj ya. Jadi di antara mereka ada yang menggolongkan huruf ra itu satu makhraj dengan huruf nun dan huruf lam. Tapi wallahu alam, pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama adalah yang mengatakan bahwa masing-masing punya makhraj tersendiri ya, terpisah. Lam punya makhraj tersendiri ya. Demikian juga huruf nun dan ra. Hanya saja mereka bertiga ini, tiga huruf ini adalah huruf yang mutaqariban ya. Mutaqarib, huruf yang berdekatan. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Kalau dengan bahasa Indonesia itunya makhrajnya sama Ustaz. Iya, di sini memang disebutkan sama ini. Ya kan? Min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi minal litsah ya. Demikian juga nun. Min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi minal litsah. Yang lam juga demikian ya. Cuma lam ada perbedaan sedikit aja. Adna hafatul lisan ila muntaha tarfihi ma'a ma yuqabiluha minal hanafil a'la. Ya memang demikian. Maksud saya dengan bahasa Indonesia makhrajnya L, R gitu. Oh, iya. Ada perbedaan sedikit sebenarnya ya kalau untuk lam. Al. Kalau Indonesia itu cenderung lebih tebal ya. Lam, huruf lamnya itu. Huruf lam yang kita ucapkan cenderung lebih tebal. Tapi kalau lam yang Arabi dia melihat keadaan ya. Tebal itu hanya pada lafaz-lafaz tertentu saja ya. Tidak semua lafaz itu ditebalkan. Kalau kita kan hampir semua lafaz ditebalkan huruf lam itu ya. Umumnya seperti itu. Kalau nun ya relatif sama dengan yang kita ucapkan, nun, huruf nun ini, an, na, nu. Ya. Sehingga insya Allah sih kalau untuk huruf nun kita tidak ada kendala ya dalam pengucapan, karena sama dengan makhraj yang kita ucapkan sehari-hari. Nah untuk lam itu yang terkadang untuk kita masih tebal lah bagi orang Arab. Kadang ketika saya setoran itu masih ditegur oleh Syekh karena terlalu tebal lamnya. Ya, mungkin terbawa ya. Terbawa apa? Terbawa lahjah itu, dialek. Ya. Padahal untuk huruf lam ini tidak semuanya ditebalkan ya. Tidak semuanya ditebalkan, dia hanya ditebalkan pada lafaz-lafaz tertentu ya. Untuk riwayat Hafiz itu hanya pada lafaz jalalah jika sebelumnya didahului oleh huruf dhamma ataupun fathah ya, seperti Rasulullah, lamnya di situ tebal, Rasulullah, Rasulullah, minallah ya. Tapi ketika sebelumnya kasroh
dibaca tipis. Bismillah. Ya. An Rasulillah. Ya. Seperti itu. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke makhraj berikutnya ya, yaitu ya ini sudah ya kita bahas kemarin. Ro, huruf ro itu dia juga sama dengan lam. Terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Ya, ro juga sama ya keadaannya. Terkadang bisa dibaca tebal atau yang namanya ar-ro al-mufakhomah ya. Ar-ro al-mufakhomah itu artinya misalnya ro yang dibaca tebal. Lawannya ar-ro al-muraqqaqah. Ro yang dibaca tipis. Sebetulnya masalah tebal tipisnya itu dilihat dari ini ya. Itu bukan karena memoncongnya bibir ya dikatakan tebal, tidak. Tebalnya huruf itu bukan dengan memoncongkan bibir ya. Kadang ada yang menganggap bahwasanya dengan memoncongkan bibir itu berarti telah menebalkan huruf ya. Jadi meskipun fathah dimoncongin ya. Anda demikian. Tidak tebalnya huruf itu bukan dengan memoncongkan bibir ya. Ya kalau domah ya tidak mengapa dimoncongin karena memang domah itu apa? Bibirnya itu dimoncongkan ya. Tapi kalau ke dalam keadaan fathah tidak boleh dimoncongkan. Tebalnya huruf itu bukan dengan memoncongkan bibir tapi dengan menaikkan pangkal lidah ya. Yang di sini nih, perhatikan. Ini pangkal yang di sini dinaikkan ke atas ya. Kalau yang kebalikannya, kalau yang ro al-muraqqaqah dia itu pangkal lidahnya itu turun ya. Tidak naik. Makanya kita lihat jarak antara lidah dengan langit mulut ya ketika huruf ro itu ditebalkan kan tipis ya. Dekat jaraknya. Ya, namun ketika dia dibaca tipis, jaraknya lebih jauh. Ya, perhatikan, bisa bedakan ya, insya Allah ya. Ya. Nah, sebab adanya perbedaan inilah yang menyebabkan suaranya itu berbeda tebal dan tipisnya ya. Ketika jaraknya itu semakin dekat, maka suaranya tebal. Jaraknya jauh antara lidah dengan langit dan mulut, maka suara yang keluar akan terdengar tipis. Ro, ru, ya dengan ri. Beda kan ya? Rasulullah. Rubama. Ar-rijal. Rijal. Itu kan terdengar berbeda ya. Ya, ini akan dibahas pada bab khusus ya tentang masalah ro ini. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita lanjutkan makhraj yang berikutnya, yaitu makhrajut ta wad dal wat ta ya. Makhrajut ta'i wad dali wat ta. Makhraj daripada huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Ini tiga huruf ini dia keluar daripada satu makhraj. Tiga huruf ini yaitu ta, ad-dal dan at-ta makhrajnya sama. Di manakah makhraj ketiga huruf ini? Ya dikatakan makhrajut ta wad dal wat ta min tarfil lisan ma'a usuli tsanayal ulya. Makhraj tiga huruf ini itu asalnya itu dari ujung lidah ya. Ini ujung lidah. Ini yang dikasih warna biru ini ya, atau purple ya. Dikasih warna ini biru, ditempelkan ya, ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri, ini pangkal ya. Namanya pangkal gigi berarti itu yang bagian gigi yang dekat dengan gusi ya. Bagian gigi yang dekat dengan gusi itu namanya pangkal. Kalau yang jauh itu namanya ujung gigi ya.
Ingat berarti sini huruf to, ad-dal dan ta itu ujungnya itu ditempelkan pada apa? Pada pangkal gigi seri atas. Ya, asana itu yang gigi yang dua ini. Udah pernah kita bahas ya, kita ketika membahas masalah gigi itu. Nah, di sini ya ini. Jadi lidahnya itu ditempelkan di sini nih, ya di apa? Sebentar. Ini kan sananya ini ya. Yang saya arsir ini. Ya, jadi ujung lidahnya itu tempelkan di pangkal gigi seri bagian atas ini yang dua ini ya. Di sini. At-to, ya. At-to, at-tu, at-ti, at-tammah, at-tammatul kubra. Ya. Demikian juga yang dal sama posisinya ya dengan to, ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas. Ada, perhatikan letak ujung lidah ya. Lidah itu ketika ditempelkan posisinya sama dengan huruf to ya. Jangan digeser. Yang membedakan dari dua huruf ini adalah posisi pangkal lidah ya. Ini lihat. Ketika mengucapkan to, dia pangkal lidah dinaikkan ke atas. To, sehingga suaranya terdengar tebal. Namun ketika mengucapkan dal, pangkal lidah tidak naik ke atas, ya. Dia biasa saja, ya. Sehingga suara yang dihasilkan tipis. Ada, addu, jangan dibaca addo, ya. Addo, enggak. Ada, addu, addi. Maliki yaumiddin, ad-din, ahad. Untuk huruf dal ini ketika dia sukun dia ada qalqalah ya, ada suara pantulan. Jadi begitu nempel ujung lidahnya ke pangkal gigi langsung dilepas. Demikian juga to ya. To ketika dia dalam keadaan sukun juga ada qalqalah ya, punya sifat qalqalah, muncul ketika dalam keadaan sukun. Kedua huruf ini ya, to maupun dal ketika dalam keadaan sukun dikolkolahkan, suaranya dipantulkan. Begitu sampai di ujung lidahnya itu sampai di pangkal gigi seri atas, segera dilepas secara refleks ya. Atto ya. Tatma'innul qulub alladzi at'amahum min ju' at'amahum mutmainnin, ya, seperti itu. Mutmainnin. Demikian juga yang dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Begitu nempel langsung dilepaskan ya. Ujungnya itu ujung lidahnya itu langsung dilepas dari pangkal gigi seri. Maka akan terdengar suara qalqalah. Ada seperti itu. Dan huruf yang ketiga ya adalah huruf ta ya. Huruf ta. Oh, di sini yang dal tidak digambarkan ya. Oh, ini sama ya, gambarnya sama posisinya ya. Untuk yang dal sama ta itu dia sama. Ketiganya sama makhraj ya. Ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas ya. Untuk dal sama atta sama ya posisinya. Atta, attu, atti. Yang membedakan adalah kalau huruf ta itu dia tidak dikolkolahkan ya. Tidak dibaca atta,
enggak. At, dia bukan qalqalah tapi hams. Ya, hamas ini, sifat hamas ini yang membedakan antara huruf dal dengan to, ya. Jadi yang paling beda sendiri adalah ta, ya. Kalau tadi to sama dal itu ada qalqalah, sedangkan ta tidak ada qalqalah, tapi yang ada adalah hams, sifat hams. Sifat apa? Mengalirnya nafas ketika huruf itu diucapkan, ya. Atta, atta, attu, atti. Ya, ada nafas mengalir. Dan ketiga huruf ini, yaitu to, dal, dan ta, itu punya sifat syiddah. Apa itu syiddah? Masih ingat syiddah? Syiddah, tertahannya apa? Tertahannya suara, ya. Tertahannya suara. Jadi ketika diucapkan suara itu tertahan. Atto, tidak lepas, ya. Kalau yang lepas yang mengalir itu namanya rokhawah. Ya, contohnya seperti huruf sin itu rokhawah. As, ya. As, suaranya bisa kita alirkan, ya. Kita bisa mengucapkan sin itu dengan apa? Dengan suara yang mengalir, ya. As. Tapi ketika mengucapkan to tidak bisa, ya. Tertahan. Demikian juga dal. Tidak bisa diperlakukan seperti sin, ya. Kalau sin kan bisa, ya. As, az, al, ya. Ini bisa suaranya bisa mengalir. Tapi kalau tiga huruf ini, to, dal, demikian juga ta, itu tidak bisa mengalir suaranya, tertahan. At, hanya untuk ta, yang membedakan antara ta dengan dal dan to adalah adanya hams, mengalirnya nafas. Ya, jadi nafasnya mengalir, bukan suara mengalir. Kalau suara tertahan yang ta ini, ya, ta suaranya tertahan, hanya nafasnya mengalir. At, qalat, wa ma malakat aymanukum, ja'atkum. Ya, misal, ya. Ja'athumul bayyinat. Jadi ada nafas mengalir setelah mengucapkan huruf ta, ya. Sampai sini bisa dipahami soalnya, ya. Huruf ta dengan dal harus dibedakan, jangan sampai keliru, ya. Posisi lidah sama, ya. Huruf dal itu bukan huruf D yang biasa kita ucapkan sehari-hari, ya. Ya, mohon ini jangan, harus diperhatikan. Huruf dal itu tidak sama dengan huruf D, ya. Mungkin ditranslate memang ditulisnya D, ya, tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan sama persis, tidak, ya. Karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa kita tidak ada yang serupa dengan huruf dal itu kecuali D ini, ya. Mirip, tapi tidak sama. Namanya mirip kan tidak sama, ya. Apa bedanya untuk huruf dal yang Arabi, ya, huruf dal yang Arabi itu yang ini, ya. Posisi lidahnya itu sama ketika mengucapkan huruf ta. Da, ta. Da, du, di, ta, tu, ti, ya. Beda dengan huruf D, ya. Kalau huruf D itu dia ujung lidahnya agak ditempelkan di sini, ya, ke apa? Ke langit mulut, ya. Ya. Coba aja kita rasakan, ya, kalau kita cermati gitu, ya. Untuk huruf D ini yang kita ucapkan sehari-hari itu, posisi ujung lidah itu ditempelkan bukan di pangkal gigi seri, ya, sebagaimana huruf dal, tapi kita tempatkan di belakangnya lagi, ya, ke sini. Posisinya lah kurang di sini. Dari mana? Terlalu dalam, ya, ke dalam.
Ya, yang tepat kalau yang dal yang Arabi itu dia itu sama posisinya dengan huruf ta. Dari mana? Da, di, du itu ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz, Ya. yang dinamakan pangkal lidah itu jadi ujung lidah itu bertemunya di kan ada area antara gigi sama gusi itu ya ke belakang gitu. Nah itu ujung lidah itu nempel di antara kedua area, maksudnya di area itu jadi setengahnya kena gigi, setengah kena gusi atau gusi aja yang kena? Iya, sebagian terkena gigi ya. Tidak bisa Gitu kita ya. semuanya mesti kena gusi, tidak harus seperti itu. Ya, yang area yang ini yang ditunjuk yang dikasih warna ini ya. Iya ya. Berarti kan Sebagian itu nempel kan gigi kan? Ya, sebagian iya nempel sebagian gigi. gigi. Sebagian Tapi gigi, gusi juga sebagian harus gusi. ya seperti itulah. Iya. Itu namanya pangkal. Ada. Ya. Kalau kita persempit akan susah nanti. Harus nempel di gusi semuanya ya, giginya udah tertempel akan susah. Nah, Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya masih ujung lidah ya. Makhraj yang ada di ujung lidah itu banyak juga ya. Jadi la adalah ada nun, ada ro ya. Kemudian ada to, ada dal dan ta. Nah, yang berikutnya adalah huruf as-shad, as-sin dan az-zai ya. 3 huruf juga ya. Makhrajus shad, was-sin, waz-zai. Min tarafil lisan ma'a ma fawqa thanaya sufla. Jadi makhrajnya adalah ada di ujung lidah ya. Ujung lidah bersama dengan lapisan gigi seri atas dan bawah ya. Lapisan gigi seri atas ini di sini. Bukan atas tapi bawah ya. As ya. Gigi seri atas gigi seri bawah ya. Nah, nanti suaranya akan mengalir di antara ini gigi seri atas dan bawah ini. Ya, suaranya akan ada di sini. Ini yang bagian kanan adalah makhraj huruf shad ya. Sementara yang kiri ini adalah huruf makhraj sin dan zai. Sebetulnya sama posisinya ya, perhatikan. Ini yang bagian di arsir warna biru ya. Itu sama. Ya, nempel di lapisan gigi seri bawah ini. Apa bedanya? Perbedaannya ketika mengucapkan shad itu dengan shad itu pangkal lidah, nih pangkal lidah di sini itu dinaikkan. Ya, naik ke atas. Sementara untuk sin dan z tidak ya. Sehingga kalau kita cermati lihat ya, jarak antara langit-langit mulut dengan lidah itu kan sempit yang ada di shad ini. Sementara yang ada di sin dan zai itu jaraknya agak lebar sedikit ya. Nah, tampak ya, insya Allah bisa bedain ya dari gambar ini ya. Nah, sempitnya jarak antara langit mulut dengan lidah ini yang menyebabkan suara shad itu terdengar tebal. So ya. So dengan menaikkan pangkal ini. Ya, ingat sekali lagi tebalnya huruf shad itu bukan dengan memoncongkan bibir. Ya, moncong itu hanya ketika domah saja, itu kaidahnya ya. Tolong diingat-ingat. Ketika mengucapkan huruf shad dalam keadaan fathah ataupun kasroh, jangan dengan memoncongkan bibir. Ya, ini yang sering banyak terjadi kesalahan ya di antara kita ya. Ketika mengucapkan shad itu dia dimoncongkan bibirnya dalam keadaan apapun. Ya, tidak hanya domah saja, tapi dalam keadaan fathah dimoncongin. Demikian juga dalam keadaan kasroh. Ya, ini termasuk kesalahan.
Yang benar moncong itu hanya ketika apa? Ketika dalam keadaan dhammah. Dan tebalnya huruf shad itu bukan dengan memoncongkan bibir, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. Ya, kuncinya di situ. Naiknya pangkal lidah itu yang menyebabkan huruf itu tebal. Ini. Pangkal lidah ini yang menyebabkan huruf ini akan menjadi suaranya itu tebal. So, as-so, as-su, si, as-sirat, ya. Fa idza ja'atis shaffah Allahus samad, tanpa memoncongkan bibir ya. Moncong itu hanya ketika apa? Ketika shad dalam keadaan dhammah. Adapun huruf sin dan zai, ini dua huruf ini dia tidak seperti shad ya. Jadi pangkal lidahnya tidak naik. Pangkal lidahnya tidak naik sehingga suara yang dihasilkan itu tipis. Assa, assu, assi. Nasta'in. Azza, azzu, azzi. Az-zaitun, az-zaka. Ini juga suaranya tipis ya. Huruf zai sama sin suaranya tipis. Tidak boleh ditebalkan ya. Sebab kalau huruf sin ditebalkan nanti akan jadi shad. Masyaallah, bukan asallah ya. Asallah itu berarti menebalkan huruf sin. Yang benar adalah asallah, asa, sa, bukan so. Ya. Ketiga huruf ini sama-sama suaranya mengalir ya. Suaranya itu mengalir ketika diucapkan. As, ya, as. Perhatikan. Az. Ya. Yang sin, as. Suaranya mengalir ya. Untuk zai itu berbeda dengan shad dan sin ya. Kalau shad dan sin dia di samping suaranya mengalir, nafasnya juga mengalir juga ya. Nafasnya itu mengalir juga. Ada hamsnya. Tapi kalau zai tidak. Huruf zai itu nafasnya tertahan. Azza, azza, sehingga makhraj zai itu lebih jelas dibandingkan sin dan shad. Karena dia itu jahar. Huruf zai, az. Dan insya Allah ini mudah ya huruf ini, huruf tiga huruf ini. Huruf sin hampir sama dengan huruf s gitu ya. Demikian huruf zai itu miriplah dengan huruf z. Huruf z di tempat kita ya. Kalau ini sin ini sama dengan huruf s ya. Insya Allah tidak ada kesulitan. Nah untuk shad ini yang tidak ada ya. Kita tidak mengucapkan huruf shad dalam keseharian bahasa kita Indonesia ya. Tapi di translate itu dia biasanya ditulis dengan SH kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah SH ya. Atau bukan. SH itu yang shin ya atau shad. Kalau Indonesia SH, Ustaz. Kalau dia di Inggris, SH-nya tuh Shin. Oh iya ya, karena itu ada yang nulis insya Allah dia ditulisnya pakai ini dia. SH ini ya. Itu berarti Iya, Inggris ya. Iya, Inggris. Iya. Iya, setahu saya yang Indonesia itu pakainya H ya. So. Iya, SH. Kalau yang Shin itu pakai Y kan ya? Iya, Ustaz. SY. Iya ya. Ya, itu ya. Jadi tiga huruf ini disebut juga dengan huruf shafir. Insya Allah akan kita bahas setelah kita menyelesaikan makhraj ya. Kita akan membahas apa sifat-sifat huruf. Huruf shafir. Shafir itu dari kata
dari kata ya, kalau secara bahasa itu artinya adalah suara burung ya. Suara yang mirip dengan suara burung. Siulan apa namanya? Siul ya, bersiul. Itu sofir ya. Dan ini termasuk huruf yang terdengar tajam ya. Tajam. Maksudnya suara ini walaupun dia itu tidak dikeraskan ya, dibaca pelan, orang yang ada di dekatnya akan tahu bahwa dia itu mengucapkan salah satu daripada huruf sofir ini. Ya, orang membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lirih. Dia bukan di dalam hati bukan, tapi dia diucapkan cuma tidak didengarkan ya yang apa yang namanya ya, suara apa namanya. Jadi orang yang di dekatnya tidak terdengar suara ya. Tapi dia dilafadzkan bibirnya. Orang yang di dekatnya itu bisa mengetahui kalau dia itu sedang membaca huruf sofir ya. Ini menunjukkan bahwa suara yang dihasilkan huruf ini adalah tajam. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu kan saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ya. Tapi saya tidak mengeraskan. Akan terdengar. Ya, seperti itu kan ya. Ya, mengucapkan assalamualaikum. Yang kedengarannya adalah huruf sinnya itu. Kalau suara kita tidak dikeraskan, orang bisa mendengar bahwa dia itu mengucapkan huruf sin, ya, tanpa harus dia mendengarkan suaranya. Tapi kan ketahuan. Ini menunjukkan bahwa suara yang dihasilkan 3 huruf ini dia suaranya apa? Tajam, ya. Ya karena suaranya itu dia mengalir melalui celah sempit ini. Ya. Ini kan dia rapat dia. Dari sini keluarnya. Ini yang menyebabkan suaranya terdengar tajam ya. Nah, itu mengenai huruf apa? Sofir yang terdiri dari 3 huruf, shad, zai dan sin. Dan yang terakhir yang makhraj yang terakhir yang ada pada ujung lidah yaitu makhraj huruf adh-dha, adz-dzal dan ats-tsa ya. Ini 3 huruf juga sama satu makhraj. Min tarafil lisan ma'a atrafi tsanayal ulya. Jadi makhrajnya ada di ujung lidah bersama dengan ujung gigi seri atas. Ya, ini letak penempatan ujung lidah itu berlawanan dengan huruf at-ta, ad-dal sama at-ta ya. Kalau at-ta, ad-dal sama at-ta yang udah kita bahas itu, dia nempelnya itu di sini. Di pangkal gigi ya. Pangkal gigi seri atas. Ya, coba kita cek lagi. Nah, di sini ya, nih. Di pangkal giginya. Ya, ini apa? Huruf to, ad-dal sama at-ta. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini kita tambahkan titik ya. Masing-masing kita tambahkan titik. Ini kan hurufnya kan untuk ingat-ingat ya. Ini kan hurufnya to, dal sama ta ya. Ini ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas ya. Nah, sekarang kita tambahkan titik. Ya, tambahkan titik. Jadinya apa nih? Adh, dal, dan at-ta ya. Ini yang kita bahas ini sekarang ini. Ya, ini. Posisi ujung lidah itu ditempelkan di ujungnya ya, di ujung gigi seri atas. Jadi lidahnya agak dikeluarkan sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak. Muncul sedikit. Allah, Allah, Allu, Alli. Perhatikan ketika mengucapkan do ini dia disertai dengan naiknya pangkal lidah. Ini pangkal lidah dia naik ke atas. Ya, ini menyebabkan rongga mulut itu terlihat lebih sempit ya. Karena sempitnya rongga mulut inilah menyebabkan suaranya terdengar tebal. Terdengar apa? Lebih tebal. Sebagaimana kita berbicara pada ruangan tertutup, itu kan suaranya dihasilkan lebih keras ya, lebih tebal. Dibandingkan kalau kita berbicara di ruang yang terbuka ya, dengan volume yang sama. Dengan volume yang sama, suara yang dihasilkan akan berbeda. Suara wo itu lebih tebal.
Ya, berbeda dengan adzal dan atsa. Meskipun makhraj mereka sama, ya posisinya sama nih, ya. Ketiga huruf ini sama. Ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi jari atas. Namun perbedaannya ini, untuk yang dha itu dia dengan menaikkan pangkal lidah. Sementara dzal dan tsa tidak. Ininya pangkal lidahnya tidak naik ke atas, ya. Sehingga suara yang dihasilkan oleh dzal dan tsa ketika berucapan itu tipis, ya, suaranya tipis. Adza, tidak boleh kita bacanya Allah, ya, tidak boleh. Adza, adzu, bukan allu. Adzi, bukan alli, bukan. Adzi. Sa juga demikian. Sa juga sama dengan dal tipis. Assa, assu, assi, ya. Alladzina, ya, alladzina yadhkuruna Allah, adz-dzikra wa yadhkuruna Allah. Yang sa as-sulasa, ya. Masna wa sulasa wa ruba'. As-samarah, minas samarat. Yang dha dia tebal, ya. Yazlimun, al-zalimun, al-zalimin, al-zulumat, al-zahirah. Ya. Itu huruf yang ada pada ujung lidah yang ditempelkan dengan ujung gigi jari atas. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan bersama, ya, huruf yang keluar dari lidah, ya. Ada 10 makhraj di situ, ya, yang keluar daripada lidah. Nah, ini yang terakhir. Itu huruf makhrajnya huruf dha, dal dan as-sa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Silakan. Insyaallah kita selesaikan besok, ya, untuk makhraj huruf. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Untuk kemudian kita akan bahas tentang sifat huruf, ya. Tinggal berapa huruf lagi, ya, selesai insyaallah. Ya, tinggal huruf yang ada di bibir. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjutkan ke tilawah sekarang, ya. Surat apa sekarang? Al-Luqman. Surat Luqman. Luqman, ya. Ayat apa? Ayat pertama, Ustaz. Ayat pertama, Masya Allah. Ya. Ya, silakan Abu Harith. Insyaallah, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimnya kurang panjang, panjangnya sedikit mimnya, 6 harokat. Oh ya. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيه وأنزلنا من السماء ماء 4 harokat. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ahsant, barakallahu fiik. Jazakallah. Ustaz, saya mohon pamit, mau diperiksa USG dulu nih, lagi di klinik. Oh iya silakan ya. Allah ya. Terima kasih ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhol berikutnya. Kalau nggak ada, saya Ustaz duluan. Ya, silakan Pak Irfan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainal Luqman. Walaqad atainal Luqmanal hikmata Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Aywa. Wa id qala Luqmanu li. Zalnya jangan dikolkolahkan. Zal ya tidak boleh dikolkolahkan. Yang dikolkolahkan adalah huruf qa. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay. Wa id
qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu Banyak ya pendek. Wa huwa ya'iduhu. Wa wa huwa huwa ya'iduhu. wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka Asyirka la zulmun azim. inna syirka inna syirka lidulmun La zulmun. La zulmun azim. ladzulmun adzim wa wasainal insana Biwalidayhi. wa wasainal insana walidayhi Biwalidayhi hamalat. biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wasiluhu Wa fisaluhu. wa fisaluhu fi amin Fi amaini anishkur li wa liwalidayk. fi amaini aniskuru li wali walidayhi Anishkur li. Anishkur li. aniskuru li wali walidayhi ilayyal musir Masir. Ilayyal masir. ilayyal masir Aywa. wa in jahadaka ala an وإن جاهداك على أن تشرك بي wa in jahadaka ala an rika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Dua. wattabi sabila man anaba ilayya Ya, kalau berhenti ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. wattabi sabila min anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin إن تك مثقال حبة من خردل intaku mithqala habbatin min kharadatin fataku fi خردل khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Khordal, tahu khordal? Khordal sawi, Pak. Iya, ya, benar, mirip. Tapi bukan sawi sayuran, bukan. Ini dia bumbu masak dia. Biasanya dipakai masakan India itu ya. Nah, Ustaz. Nah, masakan India yang bijinya kecil itu hitam itu ya. Nah, Ustaz. Khordal. Khordal. Ya rasanya agak pedas sedikit. Tapi bukan lada, bukan ya, beda. Ya, ini kalau khordal itu lebih kecil. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur
Ya bunayya aqimus sholata wa'mur. Aqimis salata, bukan aqimus, aqimis. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ard wala tamsi fil ard wala tamsi fil ardi maraha. Maroha. Nggak, jangan disukunkan, dia di rohnya difathahkan. Maroha. Wala tamsi fil ardi maraha. Dengarnya marha, maroha. Maroha. Ya, maroha. Maroha. Rohnya dia difathahkan. Maroha. Ya, seperti itu. Maroha. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Wa qad sidafi Masyika ya, jangan dikolkolakan. Itu dot, bukan huruf kolkolah. Min sautik. Waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautu